Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat berjumpa kembali. Kali ini di video keempat ya, kalau tidak salah, dari series video kita satu semester ini dalam mata kuliah Psikologi Agama. Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan psikologi agama sebagai disiplin ilmu. Dan secara umum nanti kita akan bahas bagaimana sejarah singkatnya, terus metode pengajaran dan penelitiannya, dan bagaimana kira-kira itu semua relevan dengan pendidikan Islam. Sebelum kita lanjut dengan pembahasan materi, saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa capaian pembelajaran yang harus Anda selesaikan di pertemuan ini. Yang pertama, Anda diharapkan bisa menyusun garis waktu ya, periodisasi perkembangan psikologi agama ke dalam 3 periode besar. Yang pertama, periode awal mula kelahiran, kemudian perkembangan, serta periode kontemporer. Selain itu, Anda juga diharapkan untuk mampu menganalisis penggunaan metode pengajaran yang tepat dalam konteks psikologi agama, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya. Untuk penelitian, Anda juga diharapkan bisa mengevaluasi beberapa metode penelitian dalam psikologi agama yang sering digunakan, seperti observasi, kuesioner, wawancara, dan studi kasus. Dan kemudian kita akan short analysis, nanti kita evaluasi kelebihan dan kekurangannya. Namun ini untuk pengajaran dan konteks pengajaran dan penelitian ini akan kita lanjutkan dengan tugas ya, karena waktunya jelas tidak akan cukup dengan 2 SKS. Yang terakhir, Anda juga diharapkan untuk mampu mengidentifikasi konsep-konsep yang relevan dalam psikologi agama dalam hubungannya dengan pendidikan Islam, dan bagaimana kira-kira kedua variabel ini saling mempengaruhi. Dan seperti biasa, format pembelajarannya saya akan buat video pembelajaran, dan kemudian kita akan lanjutkan dengan diskusi di kelas. Selanjutnya Anda sekalian akan menyelesaikan proyek yang akan saya kasih di akhir pertemuan di kelas. Sebelum saya bahas tentang sejarah singkat perkembangan psikologi agama sebagai disiplin ilmu, saya ingin Anda mempause video ini dan menjawab pertanyaan berikut ini di kolom komentar nanti. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, apakah fenomena kehidupan beragama di Indonesia dewasa ini cenderung meningkat atau menurun? Dan menurut Anda ini kenapa? Kalau ternyata jawabannya menurut Anda meningkat, kenapa? Dan kalau menurun, kenapa? Silakan di-pause dulu videonya and take a moment to think about that question. Baik, jawaban untuk pertanyaan tadi adalah fenomenanya meningkat. Dan ini hampir terjadi secara serentak di semua negara di dunia gitu ya. Dan peningkatan fenomena kehidupan beragama ini juga diiringi dengan peningkatan ketertarikan ilmuwan-ilmuwan dalam disiplin ilmu psikologi agama. Dan ini ada hubungannya dengan lahirnya psikologi agama sebagai cabang psikologi yang officially diakui sebagai cabangnya, dan kemudian dianggap sebagai sains juga. Jadi psikologi agama itu diakui sebagai sains ya, cabang dari psikologi secara umum pada tahun 1880-an ya. Dan ini salah satu titik mulanya adalah ketika G. Stanley Hall, dan by the way beliau ini adalah salah satu orang terkemuka di American Psychological Association, dan beliaulah yang menginisiasi organisasi ini salah satunya. Dan beliau ini pada tahun 1880-an itu melakukan penelitian yang produknya adalah artikel. Nah, artikel ini judulnya The Religious Conversion, dan temuannya adalah bahwa banyak orang di Amerika saat itu yang mengidentify dirinya sebagai practicing Muslim, Christian, dan lain sebagainya. Intinya mereka mensubscribe diri mereka ke one particular religion, dan itu menunjukkan gejala peningkatan ya, setelah sebelumnya tak terlalu banyak orang yang peduli dengan agama, apalagi di negara barat ya. Di Indonesia sebenarnya ini nggak aneh, karena kehidupan kita sudah lama tidak bisa dipisahkan dari agama. Namun untuk
negara barat ini cukup aneh saat itu. Dan sekarang juga kita bisa lihat bahwa agama itu sudah bukan sesuatu yang asing lagi di negara barat. Di kehidupan kampusnya kita biasa melihat kampus itu mengakomodir kebutuhan ibadah mahasiswanya dengan menyediakan space khusus untuk beribadah misalnya, atau memberikan izin di hari-hari tertentu, hari-hari keagamaan untuk skip kelas, dan itu sudah sangat common sebenarnya terutama di US. Setelah J. Stanley Hall menerbitkan bukunya yang berjudul The Religious Conversion tadi, semakin banyak seperti itu menjadi awal mula banyaknya peneliti-peneliti lain yang meneliti secara publicly ya, menunjukkan interestnya terhadap psikologi dan agama. Kemudian berlahirlah karya seperti The Psychology of Religion oleh Starbuck, bukan Starbuck minuman ya, tapi ini nama orang, Edwin Diller Starbuck. Kemudian juga ada Albert Coe yang menerbitkan buku dengan judul The Spiritual Life. Selain itu, dan ini salah satu trigger yang paling besar adalah buku yang ditulis oleh William James, dan William James ini by the way dianggap sebagai bapak psikologi modern di Amerika. Dan pada awal abad ke-19 beliau menerbitkan buku yang berjudul The Varieties of Religious Experiences. Dan ini semakin menunjukkan bahwa ilmuwan-ilmuwan di negara barat itu sudah semakin meng-acknowledge besarnya impact agama terhadap kehidupan psikologis seseorang, dan ini membuka pintu-pintu selama ini tertutup dalam hal eksplorasi pengaruh agama terhadap kehidupan kita secara umum. Lahirnya karya-karya besar ini juga akhirnya menyebabkan munculnya outlet-outlet karya intelektual yang secara khusus itu menampung isu-isu yang menghubungkan antara agama dan psikologi. Muncullah misalnya jurnal The American Journal of Religious Psychology and Education, di mana sebelumnya ini tidak pernah ada gitu, bahkan cenderung bukan dilarang mungkin ya, lebih ke tidak terlalu publicly acceptable saat itu. Namun lahirnya outlet-outlet karya intelektual ini tidak serta-merta kemudian menjamin eksplorasi besar-besaran terhadap konsep psikologi agama, tidak. Karena di abad yang sama, di abad ke-19 sempat terjadi juga kemunduran dalam pengembangan sains psikologi agama gitu. Kenapa? Karena saat itu banyak psikolog-psikolog yang atau religious academicians yang tidak menganggap bahwa isu psikologi agama itu menarik untuk dieksplorasi. Kalaupun saya eksplorasi mungkin tak akan ada yang baca begitu saat itu ya. Nah, tapi kemudian secara umum sebenarnya perkembangan psikologi agama ini kan fluktuatif ya. Kadang sudah ngetren gitu, tiba-tiba hilang lagi dari peredaran, terus muncul lagi tiba-tiba karena ada satu hal gitu, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang penasaran kenapa studi tentang psikologi agama itu sempat mandek setelah sebelumnya saya sampaikan bahwa fenomena kehidupan beragama di Amerika saat itu tuh meningkat tajam gitu. Nah, saat itu terjadi di awal abad ke-19 terjadi paham sekuler itu sedang marak-maraknya gitu. Sekuler kan berarti dia memisahkan kehidupan agama dan kehidupan kehidupan secara umum saja gitu. Pokoknya agama itu tidak pernah dianggap sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia di sistem sekuler. Nah, karena tidak ada yang merasa agama itu penting saat itu, maka lembaga-lembaga pendidikan tidak ada yang menyediakan dana untuk penelitian eksplorasi psikologi dan agama. Dan itulah yang menyebabkan terjadinya kemerosatan perkembangan psikologi agama sebagai sebuah disiplin. Nah, kapan muncul lagi? Ketika gelombang imigran dari Asia, dari Eropa dan lain-lain itu masuk ke Amerika, dan di Amerika kan sistemnya mereka wajib menghormati beliefs-nya orang-orang yang masuk ke negara tersebut. Nah, muncullah lagi minat yang baru terhadap psikologi dan agama. Jadi kapan ini berubah jadi sains, dianggap benar-benar jadi sains? Ketika pada tahun 1980-an itu APA, American Psychological Association, melahirkan
Oke, sempat terputus videonya, kita lanjut ya. Jadi EPA saat itu memutuskan pada tahun 1985, EPA memutuskan untuk membentuk divisi baru. Jadi EPA ini, American Psychological Association ini, itu ada divisi-divisinya. Jadi kayak psikologi pendidikan itu ada di divisi 14. Nah, pada tahun itu diputuskanlah untuk membuat divisi baru, divisi ke-36 yang namanya itu Psychologist Interested in Religious Issues, ya. Psikolog-psikolog tertarik terhadap isu-isu agama gitu ya, itu artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, semenjak saat itu psikologi agama resmi dianggap sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri, walaupun masih cabang psikologi, tapi sudah berdiri sendiri dan mendapatkan perhatian yang lebih besar lagi dari sebelum-sebelumnya. Jadi bagaimana dengan di Indonesia? Jadi Indonesia sendiri sebenarnya sudah menjadi ladang yang sangat subur ya untuk pertumbuhan disiplin ilmu psikologi agama. Karena memang dari awal, dari dulu kita ini sudah religius, sudah ada kecenderungan untuk lebih faithful terhadap agama gitu dibandingkan dengan masyarakat di negara lain. Namun karena psikologi modern sendiri sebenarnya baru berkembang di Indonesia pada tahun 1960-an, maka ya bisa ditebak bahwa perkembangan psikologi agama sendiri juga baru mulai di tahun yang sama. Jadi kita agak jauh ketinggalan dibandingkan dengan Amerika tadi yang sudah mulai dari tahun 1880-an. Jadi perkembangan psikologi agama itu bisa dibilang sedikit ketinggalan dibandingkan dengan negara lain karena ya itu tadi, karena psikologi modern sendiri baru masuk di tahun 1960-an, maka psikolog-psikolog saat itu ya sibuk mengembangkan itu dulu, baru kemudian ke cabang-cabangnya. Dan butuh waktu bertahun-tahun lamanya untuk kemudian untuk bagi psikologi agama untuk mendapatkan perhatian yang layak gitu untuk dari para peneliti akademisi di Indonesia. Jadi gimana ceritanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk psikologi agama bisa masuk sebagai mata kuliah di jurusan keguruan UIN Syahada? Ya coba hitung aja sendiri, dari tahun 1660-an ya, buatlah 61. Nah itu berapa kira-kira, berapa tahun ke 2023, di mana saat ini Anda sedang mempelajari psikologi agama. Lama kan? Lama banget. Makanya sebisa mungkin karena kita sudah ada di titik ini, maka ini jangan sampai mundur lagi. Anda bertanggung jawab untuk meneruskan ini ke siswa Anda nanti di sekolah di tempat Anda mengajar. Kalau di tahap ini sih kita sudah bisa dibilang ada di tahap kontemporer ya, karena sudah isu-isu eksplorasi psikologi agama ini sudah mulai interdisipliner ya, sudah mulai dikaitkan dengan disiplin ilmu lain, dan ini bagus untuk pengembangan sebuah disiplin ilmu, dan kita sedang ada di tahapan kontemporer sekarang ya, walaupun tidak. Itu tadi sejarah singkat psikologi agama, dan sekarang kita lanjut dengan metode pengajaran dan penelitian dalam psikologi agama. Kita mulai dari metode penelitian ya. Kenapa metode penelitian? Karena nanti Anda bakalan meneliti tugas akhir Anda sebagai mahasiswa adalah meneliti ya, dan produk akhirnya nanti adalah skripsi. Jadi beberapa 3 metode yang cukup umum digunakan dalam eksplorasi isu-isu psikologi agama adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Kualitatif tentu nanti ada unsur wawancaranya, observasinya, dan untuk mengeksplorasi isu-isu yang Anda akan teliti. Kemudian eksplorasi pakai kuantitatif juga cukup umum, apalagi psikologi itu sebenarnya lebih dominan ke penelitian dalam ilmu psikologi itu lebih dominan ke penelitian kuantitatif ya. Eksplorasinya itu bisa dilakukan secara numerik ya, statistical analysis dan lain sebagainya. Tapi kemudian ya tidak menutup kemungkinan juga bahwa beberapa isu dalam psikologi agama dieksplorasi dengan menggunakan metode kualitatif. Kalau Anda tertarik menginvestigasi isu psikologi agama dalam proyek skripsi Anda nanti, maka saya sarankan Anda pakai metode campuran, mixed method ya. Jadi ada komponen kuantitatifnya, ada komponen kualitatifnya. Karena biasanya penelitian yang digali dengan menggunakan mixed method itu lebih
rich dalam arti meaning ya, meaningnya lebih kaya. Kemudian metode lain yang bisa Anda gunakan untuk mengeksplorasi isu-isu psikologi agama adalah metode literatur. Jadi Anda pelajari literatur-literatur yang sudah ada dan ya, Anda berusaha menjawab pertanyaan penelitian Anda dengan menggunakan informasi yang Anda dapatkan dari literatur-literatur tersebut. Bagaimana dengan pengajaran? Nah, untuk pengajaran biasanya kita dengan kuliah begini kalau di konteks pendidikan yang lebih rendah dari universitas mungkin dia ceramah. Jadi ada tokoh atau gurunya itu ceramah, kemudian siswanya mendengarkan gitu ya. Kemudian tentu saja diskusi kelompok. Nah, ini menurut saya penting terutama di level universitas karena diskusi kelompok ini membuka pertukaran informasi dari satu siswa yang mungkin background dan pengalamannya beda-beda dan itu akan sangat membuka sekali diskusi mengenai topik yang sedang dibahas. Terus metode pengajaran lain tentu saja adalah ada studi kasus. Nah, Anda mungkin sudah pernah kalau ikut kelas saya di semester-semester lalu maka Anda tidak asing dengan studi kasus. Studi kasus artinya kita menganalisis kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan nyata untuk ditelaah dari perspektif sains ya. Terus juga ada penugasan. Nah, ini nanti bisa dalam bentuk tulisan ya, karya tulis, makalah dan lain sebagainya atau poster penelitian dan penugasan proyek. Proyek ini nanti bisa berupa dokumenter, bisa infografis, bisa artikel kritikan Anda tentang sebuah artikel penelitian misalnya CJR ya, Critical Journal Review. Terus apa relevansinya kalau begitu dengan konsep pendidikan Islam? Untuk Anda lah ya sebagai calon guru PAI nanti di sekolah-sekolah. Jadi relevansinya terletak di kontribusinya terhadap kesempatan Anda untuk membantu memperkuat identitas keagamaan siswa Anda. Selain diri Anda sendiri dan keluarga Anda mungkin ya. Nah, Anda bisa menggunakan disiplin ilmu psikologi agama untuk memperkuat identitas individu yang Anda bantu, yang Anda ajarin. Terus juga tentu saja untuk membantu memperkuat atau memperdalam pemahaman agama sehingga dan menghubungkannya dengan konsep kestabilan psikologis misalnya kesehatan mental gitu. Jadi Anda bisa menggunakan pemahaman Anda tentang agama untuk menghubungkannya dengan konteks kesehatan mental. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan disiplin ilmu ini untuk mempromosikan keberagaman pengalaman spiritual yang lebih baik dengan menggunakan perspektif psikologi. Jadi secara umum kesimpulannya adalah dengan memahami psikologi agama Anda bisa membantu Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa merancang strategi pendidikan yang lebih efektif dan relevan dengan nilai-nilai Islam dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat muslim di Indonesia ya secara umum. Sebagai penutup dari video ini, saya ingin Anda menjawab pertanyaan berikut ini di kolom komentar lagi ya. Jadi ada 2 pertanyaan yang harus Anda jawab di video pembelajaran ini. Yang tadi pertama sudah saya sampaikan, ini yang kedua. Yang kedua adalah menurut Anda bagaimana psikologi agama itu dapat membantu pengalaman individu dalam memperkaya kehidupan spiritualnya dalam masyarakat Islam ya, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat multikultural. Silakan dijawab pertanyaannya dan dengan itu saya ingin menutup video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.